Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Naila Dwi Fitriasari, Sri Nurhaini, Intan Nuraini, Desinta Naila Sani, Muhammad Aldi Al-Hafiz, dan Raihan Jaya Juliansyah ingin membahas tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, berikut ini akan dijelaskan tentang hakikat NKRI. Selamat menonton! Apa sih Negara Kesatuan itu? Negara kesatuan adalah bentuk negara yang memiliki pemerintah pusat yang memegang kekuasaan tertinggi dan mengatur seluruh wilayahnya. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki kewenangan utama dalam membuat kebijakan, hukum, dan administrasi. Sementara pemerintah daerah hanya memiliki wewenang yang diberikan oleh pusat. Ada bentuk negara kesatuan. Yang pertama ada sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, seluruh kewenangan pemerintahan berada di tangan pemerintahan pusat. Pemerintah daerah hanya menjalankan kebijakan yang ditentukan oleh pusat tanpa banyak kewenangan sendiri. Kemudian ada desentralisasi. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan lokal. Lalu ada kelebihan dan kekurangan sentralisasi. Kekurangannya, 1. Daerah kurang memiliki kebebasan dalam mengatur sendiri. 2. Pembangun berpotensian, daerah sering tidak merata. 3. Keputusan pusat tidak selalu sesuai dengan kebutuhan daerah. Yang keempat, bisa terjadi birokrasi yang lambat. Terus kelebihannya, 1. Keputusan lebih cepat karena diambil oleh pusat. 2. Stabilitas politik lebih terjaga. 3. Keseragaman kebijakan di seluruh wilayah. 4. Pengawasan lebih mudah karena terpusat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari desentralisasi. Kekurangannya yang pertama, koordinasi antara pusat dan daerah bisa menjadi lebih sulit. 2. Berpotensi menimbulkan ketimpangan antara daerah maju dan tertinggal. 3. Jika tidak diawasi, bisa meningkatkan korupsi di daerah. 4. Beberapa daerah bisa memiliki kebijakan yang berbeda-beda dan tidak seragam. Kelebihannya yang pertama, pemerintah daerah lebih mandiri dalam mengambil keputusan. 2. Kebijakan bisa disesuaikan dengan kondisi lokal. 3. Partisipasi masyarakat lebih besar dalam pemerintah. 4. Pembangunan daerah lebih merata. Indonesia termasuk negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui otonomi daerah. Dengan ini, pemerintahan pusat memberikan sebagian wewenang pemerintahan kepada pemerintahan daerah. Bentuk negara kesatuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat pemerintahan pusat yang memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun keluar. Pemerintahan pusat adalah satu-satunya pihak yang berwenang untuk mengatur segala urusan pemerintahan dalam negeri, atau yang disebut dengan kedaulatan ke dalam, dan menjalankan hubungan dengan negara lain atau yang disebut dengan kedaulatan keluar. Contohnya, di Indonesia pemerintahan pusat memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang dan menetapkan kebijakan nasional, serta mewakili negara dalam hubungan internasional. Terus yang kedua terdapat suatu undang-undang dasar yang berlaku untuk seluruh wilayah negara. Negara kesatuan hanya memiliki satu konstitusi atau undang-undang dasar yang menjadi dasar hukum tertinggi yang berlaku secara menyeluruh di seluruh wilayah negara. Contohnya, Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia berlaku untuk seluruh provinsi dan daerah tanpa terkecuali, sehingga semua peraturan daerah harus mengacu pada Undang-Undang Dasar tersebut. Yang ketiga terdapat satu kepala negara atau pemerintahan. Negara kesatuan memiliki satu kepala negara yang menjadi simbol kedaulatan negara dan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Kepala negara ini memimpin pemerintahan pusat dan bertanggung jawab atas seluruh wilayah negara. Contohnya, Presiden di Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memimpin seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat terdapat satu badan perwakilan rakyat. Negara kesatuan memiliki satu lembaga legislatif atau badan perwakilan rakyat yang bertugas mewakili rakyat dari seluruh wilayah negara. Badan ini berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Contohnya, di Indonesia, DPR atau yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat adalah badan perwakilan rakyat yang mewakili seluruh wilayah meskipun anggotanya berasal dari berbagai daerah. Kemudian ada karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Definisi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik atau lebih dikenal dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia sejak lahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan.
Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam menyusun konstitusi atau undang-undang dasar yang tertinggi dalam negara. Hakikat NKRI merupakan negara yang terbentuk berdasarkan nasionalisme yang tinggi dan semangat kebangsaan. Masyarakat Indonesia memiliki tekad untuk menggapai tujuan dan masa depan negara bersama-sama. Bentuk NKRI tidak dapat diubah menjadi bentuk yang lainnya. Pernyataan ini didasarkan pada hukum yang ada, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37 Ayat 5, yang menyatakan khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri untuk mewujudkan cita-cita segenap bangsa Indonesia yang ingin merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dari sebuah bangsa yang sudah lahir terlebih dahulu, yaitu bangsa Indonesia. Kelahiran bangsa Indonesia terjadi pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda merupakan perwujudan komitmen kebangsaan yang ingin mengangkat harkat dan martabat hidup bangsa Indonesia. Negara memiliki beberapa fungsi yang penting untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi negara. Yang pertama, fungsi negara. Negara bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk melindungi warga negara dari ancaman dalam dan luar negeri. Yang kedua, fungsi keadilan. Negara bertanggung jawab untuk menjaga keadilan dan menegakkan hukum, termasuk melindungi hak-hak warga negara dan menindak pelanggaran hukum. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Negara bertanggung jawab untuk mengatur dan mengembangkan ekonomi negara, termasuk mengatur kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan. Yang keempat, fungsi sosial. Negara bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, termasuk menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan jasmani sosial. Yang kelima, fungsi diplomasi. Negara bertanggung jawab untuk menjaga hubungan diplomatik dengan negara lain, termasuk mengatur kebijakan luar negeri dan mengembangkan kerjasama internasional. Yang keenam, negara perlindungan. Yang keenam, fungsi perlindungan. Negara bertanggung jawab untuk mengatur warga negara dari bencana alam, kecelakaan, dan ancaman lainnya. Yang ketujuh, fungsi pengembangan. Negara bertanggung jawab untuk mengembangkan infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya kita masuk di bagian karakter dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau bisa dibilang bentuk dari negara kesatuan. Nah teman-teman, bentuk dari negara kesatuan adalah negara yang mementingkan masyarakatnya atau lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat, sebagaimana yang Suepomo bilang dalam sidang BPUPKI. Suepomo bilang begini, bahwa negara kesatuan adalah negara yang paham sejalan dengan negara integralistik, atau bisa dibilang negara yang tidak menjamin kepentingan individu, bukan untuk kepentingan golongan tertentu, tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai kesatuan yang integral. Nah, bentuk dari negara kesatuan ini juga didasarkan atas 5 alasan. Alasan yang pertama adalah dari unitarisme, yang sudah menjadi cita-cita gerakan kemerdekaan selama masa perjuangan. Hal ini juga menggambarkan bagaimana suasana atau kekuatan unitarisme dalam pergerakan perjuangan pada saat itu. Yang kedua adalah agar tidak memberi kesempatan bagi provisionalisme yang ingin mengklasifikasikan daerahnya bahwa mereka tuh lebih kuat atau lebih superior dan bahkan lebih berkuasa dari daerah lain. Yang ketiga adalah fakta bahwa tenaga-tenaga terpelajar banyaknya berasal dari Jawa, sehingga negara-negara terpelajar dari bagian lain tidak ada atau tidak punya kesempatan. Yang keempat adalah wilayah-wilayah di Indonesia tidak memiliki kompensasi atau kekayaan yang sama, sehingga sewaktu-waktu menyulitkan pembentukan negara federal. Yang kelima, dari sudut geopolitik,
dunia internasional akan melihat Indonesia sebagai negara yang kuat apabila berbentuk sebagai negara kesatuan. Nah teman-teman, dari 5 alasan tersebut, itu adalah alasan yang menguatkan karakter atau bentuk dari negara kesatuan. Yang D yaitu landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, landasan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah dasar hukum yang menerapkan bentuk sistem pemerintahan dan prinsip penyelenggaraan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagai negara hukum, NKRI dijalankan berdasarkan aturan yang menjamin persatuan, kesatuan, dan keutuhan wilayah. Nah, berikut ini adalah penjelasan terkait landasan hukum NKRI. Yang pertama ada semangat persatuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Semangat persatuan NKRI ini termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, menjaga persatuan dan keutuhan negara dalam bingkai hukum. Yang kedua ada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 terkait NKRI. Nah, pasal-pasal berikut ini menegaskan bentuk dan prinsip negara sesuai Kesatuan Republik Indonesia, yang mana pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang terbentuk republik. Pasal ini menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi. Yang kedua ada pasal 18 ayat 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Pasal ini juga menggambarkan sistem desentralisasi, yaitu perlimpahan sebagai kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusannya sendiri. Yang ketiga ada pasal 18B ayat 2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Nah, pasal ini juga menunjukkan penghormatan terhadap keberagaman budaya dalam koridor hukum. Yang keempat ada pasal 25A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batasan dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Nah, pasal ini juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang wilayahnya mencakup daratan, laut, dan udara. Yang terakhir ada pasal 23 ayat 5. Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, pasal ini juga memberikan jaminan bahwa bentuk negara kesatuan tidak dapat diubah meskipun terjadi amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya itu ada faktor pembentuk NKRI. Nah, menurut sejarahnya, faktor pembentuk bangsa Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar Sumpah Pemuda berhasil diwujudkan para pemuda dari berbagai suku bangsa dan budaya di wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri dalam satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, adapun faktor-faktor penting untuk bangsa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan asing selama kurang lebih 350 tahun. Nah, yang kedua, adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Nah, yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Nah, ada juga faktor lain seperti yang pertama, faktor historis. Yang pertama itu ada proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tanggal 17 Agustus oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang kedua itu ada perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan Belanda dan Jepang. Yang ketiga ada konferensi meja bundar pada tahun 1949 yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Nah, selanjutnya ada faktor geografis. Yang pertama itu kepulauan. Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau.
yang tersebar di seluruh wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, letak strategisnya. Indonesia terletak di jalur perdagangan internasional dan memiliki akses ke Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang ketiga, ada sumber daya alam. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, dan mineral. Nah, kemudian ada faktor sosial budaya. Yang pertama itu ada kebinekaan. Indonesia memiliki kebinekaan budaya, agama, dan etnis yang sangat kaya. Nah, yang kedua, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang digunakan sebagai alat komunikasi antar etnis daerah. Yang ketiga, ada nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang mencakup kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nah, ada juga faktor politis. Yang pertama itu ada konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan. Yang kedua ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang ketiga adalah lembaga-lembaga negara. Lembaga-lembaga negara seperti MA, MPR, DPR yang berperan menjalankan pemerintahan. Sekian dari materi yang bisa kami jelaskan. Semoga kalian dapat memahaminya dan semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.